Sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Arif Hidayat dan menghadirkan penggugat secara virtual. Gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Oktober atau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Singapura Bangsa ialah terkait pasal 81 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal ini dinilai merugikan pekerja, seperti menghilangkan pengaturan jangka waktu yang dapat berdampak pada eksploitasi pekerja alih daya. Pemohon siap ya? Bahwa ketentuan pasal 81 angka 19 Undang-Undang Cipta Kerja telah pemohon anggap bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Penghapusan pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai termuat dalam pasal 81 angka 19 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat syarat-syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemberi kerja untuk dapat menyerahkan seluruh jenis pekerjaan apapun kepada penyedia jasa pekerja. Dengan kata lain, seluruh jenis pekerjaan dapat dialihdayakan. Terlebih, perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dapat juga diberlakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dampaknya, pekerja akan mengalami eksploitasi untuk kepentingan keuntungan bisnis karena Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Izzah Mahendra menyebut kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden tidak berpengaruh dalam norma yang diatur dalam undang-undang itu. Yusril menilai jika kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terjadi akibat proses pembentukan yang tergesa-gesa. Namun kesalahan ini dapat diperbaiki tanpa perlu ditandatangani kembali oleh Presiden. Kalau kesalahan itu tidak menyangkut substansi, tidak menyangkut norma pengaturan, tapi hanya semata-mata terkait dengan masalah teknis, merujuk pada satu pasal, tapi sebenarnya pasalnya itu tidak ada, misalnya pasal 5A, pasal 5A itu tidak ada, yang ada cuma pasal 5 saja, maka hal seperti itu sebenarnya dapat diatasi dengan cara Presiden mengutus beberapa menteri, katakanlah Menko Polhukam, Mensesnek atau Menteri Hukum dan HAM untuk bertemu dengan pimpinan DPR, dan pimpinan DPR tentu akan mengajak mereka yang relevan untuk membahas masalah ini. Namun, menurut pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti, kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak seharusnya dianggap remeh dan kesalahan administrasi belaka. Kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai fatal karena membuat pasal dalam undang-undang ini tidak bisa diterapkan. Nah, prosedur ini adalah sebenarnya pembuatan undang-undang baru ataupun dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa harus diperbaiki? Karena pasal yang masih salah itu menjadi tidak bisa diterapkan. Memang tidak otomatis membuat pasal itu batal, ya, dalam hukum tata negara tidak ada yang otomatis, harus dimintakan dulu pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi atau dibatalkan oleh institusi yang mengeluarkannya sendiri, yaitu dalam hal ini Presiden dan DPR. Nah, jadi kesalahan ini hanya bisa diperbaiki melalui itu tadi. Jadi tidak otomatis kemudian pasal 6 dan pasal 175 itu batal. Tapi kan akibatnya begini, dia tidak bisa diterapkan karena penerapan suatu undang-undang tidak bisa didasarkan pada imajinasi penerap undang-undang itu. Sejak dirancang dan kemudian disahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus menuai polemik. Buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. Sejumlah unjuk rasa bahkan berujung ricuh. Tim Liputan, Kompas TV.